Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah, tempatnya review anime atau film yang seru. Gimana kabarnya guys? Apakah Anda sudah mulai merasa bosan dengan kehidupan pekerjaan yang monoton? Pengen yang beradrenalin? Pas banget, karena kita akan membahas movie live action yang berjudul Zoom 100. Zombie ni Narumade ni Shitai Hyaku no Koto bercerita tentang seorang pegawai bernama Akira yang burn out dan mulai gila menghadapi tekanan kerjaan yang gak masuk akal. Kemudian wabah zombie pun muncul. Ini kayak jadi kebebasan baginya. Dia bertekad akan melakukan 100 hal yang selalu dia inginkan sebelum dia menjadi zombie. Penasaran gak nih? Oke lah, langsung masuk ke inti videonya. Di pagi hari, Akira ini sangat bersemangat buat masuk ke tempat kerja barunya. Dia ini lulusan universitas di Amerika dan mantan pemain rugby. Dia kasih sapa satpam kontrakannya dan sapa siapapun yang dia lewati. Sampai tuh di perusahaannya, dia langsung kasih perkenalan diri. Orang di sana baik banget menurutnya. Ini kayak jadi pekerjaan impiannya gitu deh pokoknya. Hingga Akira mendapatkan pesta penyambutan di kedai bersama dengan karyawan lainnya di malam hari. Dikira bakal balik, namun semua karyawan di sana termasuk Akira malah harus lembur. Awalnya masih aman nih, tapi lembur itu nyambung terus sampai 3 hari. Para senior juga seenaknya tuh suruh Akira ini itu yang padahal bukan kerjaannya. Terutama atasannya yang bernama Kosugi. Dia terus-terusan membentak Akira, bahkan memperalat Akira. Akira benar-benar burn out dan stres. Dia ketemuan sama temennya yang bernama Kencho. Kencho ini notabene kayak cowok populer gitu. Di sana Akira malah marah-marah, ya bisa dibilang dia irilah sama kehidupan si Kencho. Dia bahkan mengungkit kejadian dulu di mana mereka berdua kalah di pertandingan rugby gara-gara Kencho yang ragu buat lempar bola. Di tempat kerja itu, Akira punya satu senior cewek cantik yang sangat dia sukai bernama Otori. Di tengah Akira yang mulai kehilangan semangat, Otori tetap menghiburnya. Hari kerja bak neraka penjara itu terus berlanjut, sampai-sampai Akira berniat untuk bunuh diri aja. Akira bangun seperti biasa di kamarnya, yang kayak kapal pecah. Dia seperti zombie yang harus bekerja terus-terusan. Dia juga nggak nyadar kalau satpam kontrakannya lagi mukbang cewek. Bentukannya aneh, dan dia jelas zombie lah itu. Akira kembali naik tangga, dan masih dengan perasaan bingung. Banyak sekali zombie yang kini mengejarnya terus naik hingga dia melewati pagar besi dan terbebas dari para zombie. Dia masih aja memiliki pikiran kalau dia bakal telat kerja. Tapi setelah lihat dunia yang dah hancur, dia malah kegirangan. Ini artinya adalah liburan selamanya, dia nggak perlu kerja lagi. Melihat minuman yang jatuh dari tasnya, Akira jadi keinget senpai kesukaannya si Otori. Dia menghubungi Otori dan Otori kasih dia Sherlock. Di tengah perjalanan, Akira malah mampir ke pasangan dengan ibu yang hamil. Pasangan itu nampak putus asa. Akira yang gak peduli sama situasi malah nawarin buat beliin sesuatu buat pasangan itu. Dia pergi ke tempat Otori pakai sepeda dan menghindari banyak sekali zombie. Dia sampai dan segera masuk. Langsung bertemu dengan Otori yang tampangnya sangat ketakutan. Ternyata tak jauh dari sana ada direktur yang sudah berubah jadi zombie dan hanya pakai kimono mandi. Direktur menyerang dan Akira langsung melawan balik, mendorongnya kerak hingga hancur. Di sana Otori marah, memukul kayu ke kepala direktur. Otori membual, katanya kamu mau cerahin istri kamu, tapi kamu cuman omdo. Ya udah ngerti lah posisi Otori di sini. Kemudian secara tiba-tiba tubuh Otori bergerak aneh. Akira melihatnya. Ada banyak sekali luka gigitan di tubuh Otori, yang kini tubuhnya mulai berubah menjadi hitam. Otori berubah jadi zombie. Akira nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mengutarakan perasaannya dan pergi dari kamar itu. Dia berjalan pulang sambil membawa pesanan makanan buat pasangan tadi. Tapi sayang sekali, rumah pasangan itu sudah porak-poranda dengan banyak sekali bercak darah. Akira nampak sedih di kamarnya, namun di sana dia malah bertekad, aku juga nggak mau mati begitu aja, masih banyak yang mau aku coba. Dia langsung membuat list 100 hal yang akan dia lakukan. List pertama adalah mengungkapkan perasaannya ke Otori. Dia melakukannya tadi siang dan dia mencoretnya. Akira menuliskan sampai lebih dari 10 list, dan di keesokan harinya, Akira langsung melakukan list kedua, yaitu membersihkan kamarnya. Jajan tanpa lihat harga, mengecat rambut, buat mural wajahnya sendiri di gedung, dan banyak lagi. Hingga di suatu hari, dia kehabisan garam dan beberapa bumbu dapur. Dia pergi ke kombini. Di sana, dia hampir saja diserang seorang wanita yang mengiranya adalah zombie. Wanita itu bernama Shizuka. Akira langsung aja ajak Shizuka buat makan bareng di rumahnya. Lah, Shizuka yang realistis mana mau? Gila lu, harusnya lu survive di dunia yang sekarat ini.
Hal itu diperburuk dengan Akira yang berniat menyelamatkan orang tapi malah mengundang zombie lainnya masuk ke kombini. Untungnya, Shizuka langsung mengatasi semua itu. Dia tahu kalau zombie bereaksi dengan suara. Akira di sini udah jadi list orang beban yang bakal dihindari sama Shizuka. Mereka berdua berpisah. Akira balik ke rumahnya. Dia mulai merasakan kesepian, apalagi dia kini kepikiran dengan sahabatnya. Dia mencoba menghubungi Kencho, yang ternyata masih hidup dan kini terjebak di Love Hotel yang ada di daerah Kabukicho. Akira nggak pikir panjang lagi, langsung meluncur ke sana. Dia menggunakan perlengkapan rugby-nya, menggunakan speaker buat mengalihkan perhatian para zombie, dan terus menerjang semua zombie hingga dia benar-benar sampai di ruangan tempat Kencho bersembunyi. Akira di sana meminta maaf atas hal buruk yang telah dia katakan tempo hari dan langsung ajak Kencho buat lari ke atas lewat tangga darurat. Mereka selamat dan kini ada di restoran mewah. Kencho buat hidangan lezat menggunakan bahan yang ada di sana. Di sana, Akira menunjukkan 100 daftar yang ingin dia lakukan, dan di sana akhirnya dia sadar hal yang selalu dia inginkan sejak masih bocil. Aku pengen jadi pahlawan. Kencho juga nggak masalah dan dia akan mendukung Akira. Untuk menjadi pahlawan, maka mereka perlu mendapatkan kostum anti hiu. Dengan begitu, mereka bisa tahan gigitan zombie. Mereka berniat menuju akuarium. Untuk itu, mereka harus mempersiapkan beberapa barang bawaan. Mereka berdua pergi ke tempat perbelanjaan, dan saat itu juga, tiba-tiba saja ada bus yang ditumpangi banyak orang menabrak. Semua orang berhamburan keluar dan langsung dimakan zombie. Akhirnya yang sudah memutuskan akan jadi pahlawan langsung mengajak orang masuk berlindung bersamanya di dalam toko. Dia juga menyelamatkan Shizuka. Dua cewek yang diselamatkan Akira itu ternyata adalah pramugari bernama Maki dan Reika. Waduh, ini kayak list keinginan Akira yang pengen nongkrong bareng sama pramugari. Dia nggak mungkin buang-buang kesempatan ini. Di sana juga ada satu pengemudi bus yang terlihat menyesal atas kejadian tabrakan tadi. Dia menyembunyikan tangannya yang ternyata sudah tergigit zombie. Akira langsung aja tuh terpesona sampai-sampai tanya status para pramugari itu. Udah ada pacar belum? Tapi para pramugari itu malah nggak ngerti dan nganggep Akira aneh karena bertanya hal yang nggak sesuai dengan situasi. Berbeda lagi sama Kencho yang langsung dapat lampu hijau dan main sama tuh dua pramugari yang mabuk. Akira yang sendirian didatangi Shizuka. Shizuka masih aja kesal dan gak mau deket-deket sama Akira yang menurutnya masih bodoh aja karena gak tahu situasi. Namun dia tetap mengobati luka Akira yang kena baret pintu tadi. Ternyata Pak Supir yang tidur tak jauh dari mereka itu kini sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya. Akira dan Shizuka langsung lari secara diam-diam. Dan gak jauh dari sana, Kencho yang lagi bermesraan dengan dua pramugari itu gak tahu kedatangan Pak Supir yang langsung menyegrap salah satu pramugari dan menggigitnya. Pramugari yang satunya masih mabuk dan gak sadar, malah menarik tangan supir itu. Alhasil, dia juga digigit. Kencho lari dan bersembunyi. Dia tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Mendengar teriakan Kencho, Akira langsung pergi untuk menjemputnya. Kini Shizuka sendirian, dia ingin keluar namun dia nggak kuat buat buka pintu. Dua zombie perawat mendatanginya dan menyerangnya hingga dia kewalahan. Kencho dan Akira yang mau keluar tentu aja langsung balik menyelamatkan Shizuka, menggunakan kembang api untuk menarik perhatian zombie dan mereka membuka pintu itu bersama-sama. Jalanan sepi, tapi jelas zombie bisa datang kapan aja. Mereka bergegas mencari mobil hingga Akira menemukan mobil camping yang ada kuncinya di sana. Di jalan, Shizuka lagi-lagi ngedumel sama kelakuan dua cowok yang gak bener ini. Apa gak mikirin hidup ya? Shizuka ternyata sebelumnya ikut rombongan bis tadi buat pergi ke akuarium yang konon jadi tempat brigade. Kan akuarium di sana banyak ikan, jadi pasokan makanan pasti aman lah. Pas banget tuh, Akira dan Kencho juga mau ke sana. Shizuka akhirnya mau gak mau ngintilin dua cowok itu. Mereka sesekali mampir ke toko buat ambil perbekalan dan mampir ke tempat wisata buat cobain hal-hal yang baru. Shizuka jelas nolak, tetapi terus dipaksa Akira sampai pada akhirnya dia menikmati semua itu. Yoga di atas air, main para layang, berkemah di atas bukit, bahkan bermain kembang api. Sampai akhirnya mereka berendam di onsen atau pemandian air panas. Akira bener-bener seneng deh sama perjalanan tadi. Tapi Kencho di sana ngingetin, nanti kita bakal berpisah sama Shizuka pas sampai di akuarium. Shizuka yang dengar itu jadi sedih. Dia kini sudah berubah dan jujur kalau dia sangat senang dan menikmati perjalanan tadi. Mereka kembali berkendara. Akuarium sudah sampai di depan mata, namun tiba-tiba saja roda mobil mereka bocor dan gak lain adalah akibat besi tajam yang rupanya sengaja diletakkan di sana. Akira yang kepalanya terbentur dan pingsan kini bangun, bukan ada di mobil. Dia ada di ruangan bersama atasannya dulu yang bernama Kosugi. Dia kira itu mimpi, tapi mana mungkin mimpi.
Di sana banyak sekali orang. Begitu juga dengan pasangan ibu hamil yang dulu Akira bantu, ternyata masih hidup dan ada di sini. Dua temannya juga ada di sini. Akira mulai merasakan kejanggalan. Orang-orang di sini seperti diatur dan bekerja. Kosugi bawa Akira keluar ke tempat di mana dia ternyata mengumpulkan zombie dari luar. Kosugi mengatakan jika para zombie itu akan menjadi pekerja yang bagus, tak pernah lelah dan penurut. Dia akan memanfaatkan semua zombie itu. Begitu juga dengan Akira. Dia ingin Akira kembali bekerja kepada dirinya lagi. Akira yang gak enakan malah mantuk-mantuk aja. Kencho, Shizuka, dan pasangan ibu hamil itu makan bersama. Mereka hanya makan roti kering dengan 2 potong kecil ikan makarel bakar. Beda dengan para atasan di sana yang makan bak di restoran mewah. Di sana ada Akira yang terus mondar-mandir disuruh ini itu. Kencho mau memarahi para bos yang gak ada otak itu, namun suami dari ibu hamil itu menahannya. Bukan kamu doang yang bakal diusir dari tempat ini, tetapi satu regu ini sekaligus. Di pagi hari, salah satu atasan itu pergi untuk mengambil stok persediaan. Dia gak sadar aja kalau ada satu zombie yang menyusup ke dalam kontainer truknya. Dia sampai dan ketika mau bongkar muat, zombie yang ada di dalamnya langsung menyerangnya. Dan langsung menyerang orang lain juga di sana. Kekacauan itu membuat truk yang seharusnya menjadi pintu penutup kumpulan zombie itu bergeser. Dan para zombie yang ada di dalam sana langsung berhamburan kemana-mana dan menggigit semua orang yang ditemuinya. Sampai-sampai masuk ke gedung akuarium. Semua orang berlari. Beberapa zombie itu pun jatuh ke dalam akuarium dan langsung dimakan hiu. Di tempat lain, Kencho udah berhasil benerin ban mobilnya dan ajak Akira buat kabur aja. Dia juga udah nyuri beberapa perbekalan. Di sana, Akira malah ciut. Kita nggak mungkin bisa bertahan di luar. Itu adalah pemikiran yang sama yang dipikirkan Shizuka dulu. Akira menolak dan dia memaksa kembali karena dia ingin bekerja. Kini Kencho dan Shizuka menggalau di dalam mobil. Shizuka menemukan catatan 100 hal yang akan dilakukan Akira. Kencho dan Shizuka nggak mungkin menyerah. Dia kembali mendatangi Akira dan mengajaknya buat balik. Akira masih aja haho-haho. Di sana juga ada Kosugi yang ngejek Shizuka dan mempengaruhi Akira buat jangan mau keluar dari tempat ini. Shizuka menunjukkan daftar 100 hal yang diinginkan Akira. Hingga di daftar yang ke-16 tertulis ingin berpergian lintas negara bertiga. Kosugi merebut daftar itu dan menginjaknya. Itu adalah hal bodoh baginya. Secara mengejutkan, Akira malah mendorong kaki Kosugi dan membersihkan buku catatannya. Dia sudah sadar dan dengan mantap mengatakan jika dia keluar dari pekerjaan ini. Kosugi nggak sempat marah lantaran ratusan zombie itu kini sudah sampai di sini dan mulai menyerang. Dia menggunakan rekannya sebagai tameng dan kabur. Akira, Kencho, dan Shizuka arahin orang yang masih hidup buat masuk ke ruangan lain. Di sana mereka kembali bertemu dengan Kosugi. Kencho udah emosi dan pengen hajar tuh Kosugi. Namun tiba-tiba saja muncul getaran dan ombak. Dari dalam akuarium muncul hiu putih yang rupanya sudah berubah jadi zombie. Dan dari perut bawahnya muncul kaki-kaki zombie yang tadi dia makan. Hiu itu mulai melangkah dan semua orang kabur dari sana masuk ke satu ruangan tertutup. Di dalam sana, Akira sadar. Cuman atasannya si Kosugi itu yang gak ada di sini. Dia harus pergi menyelamatkannya. Gak peduli jika Kosugi itu adalah atasan yang lucnut. Karena aku adalah pahlawan. Kencho ternyata mendukungnya dan menyuruh Akira menggunakan kostum anti hiu. Tinggal beberapa detik lagi sampai Kosugi digigit. Akira langsung memberikan tendangan ke hiu dan berlagak seperti Power Ranger. Hiu itu kembali menyerang dan mau menggigit Akira. Kosugi mana mungkin peduli dan kabur aja duluan. Ternyata Kencho juga keluar, menggunakan mesin buat angkut barang buat mendorong hiu itu ke tembok. Akira kembali berlari untuk menyelamatkan Kosugi dari para zombie. Bahkan dirinya kini jadi mukbang dimakan zombie. Untung aja dia pakai kostum anti hiu jadi tahan gigitan tuh. Kencho berhasil kabur lewat lubang kecil dan ternyata Shizuka juga ada di sana sambil membawa 2 toa. Dia menarik perhatian semua zombie dan melangkah ke bibir kolam akuarium, melemparkan kedua toa itu ke sudut akuarium. Para zombie yang tertarik dengan suara terus melangkah hingga satu persatu masuk ke dalam akuarium. Sayangnya, masalah mereka bertiga belum selesai lantaran hiu zombie itu masuk dan kembali menyerang. Dia menggigit tangan Akira. Shizuka punya ide. Dia mengambil 2 baterai dari senter. Dia tahu cara mengalahkan hiu itu dengan cara menyetrumnya. Tetapi untuk mengaktifkan itu hanya bisa dilakukan oleh Akira yang kini menggunakan kostum anti hiu yang terbuat dari besi. Kencho yang disuruh lempar, kini dia ketakutan. Dia kembali teringat dengan dirinya yang gagal pas di kejuaraan rugby, namun dia membulatkan tekadnya dan berhasil melempar itu ke Akira. Akira menggeseknya dan langsung menempelkan ke hidung hiu yang langsung tersetrum dan mati.
mereka bertiga pun berhasil. Kini orang-orang yang hidup pergi menggunakan mobilnya masing-masing sambil membawa persediaan sesuai kebutuhannya. Di sana lagi-lagi Kosugi muncul dan marah-marah melarang mereka semua buat kabur. Namun sekarang situasinya udah beda. Kini Kosugi dibully, bahkan sama rekan kerjanya sekalipun. Satu persatu orang pergi dari sana. Kosugi kini mendekati Akira, dia memelas dan memujuknya buat tinggal di sana. Tapi tentu saja tidak bisa Ferguson. Akira yang sekarang bukan Akira yang dulu, dia malah tersenyum dan pamit buat pergi dari sana. Di tengah jalan, Akira menghentikan mobilnya. Dia mengajak teman-temannya itu untuk juga menulis keinginannya di buku Akira. Kini daftar 100 keinginan itu bukan jadi milik Akira aja, kini jadi milik mereka bertiga. Dan tentu aja, perjalanan mereka akan terus berlanjut. Akhirnya, film ini pun selesai. Hohoho, gimana? Beda daripada yang lain bukan? Dari film-film zombie yang selama ini gua tonton, rata-rata menunjukkan bagaimana caranya survive. Konflik antar kelompok, bahkan dengan pemerintah atau aparat. Ya konflik berat gitulah, tapi ini benar-benar menarik karena menyuguhkan sisi lain atau keinginan orang lain yang gak peduli dengan situasi itu. Ya selagi kamu bisa asik-asik di sisa hidupmu ya kenapa enggak? Jadi amanat dari film ini, jangan terlalu gila kerja sampai burn out, nikmatilah hidup sesekali, ahai. Gimana menurut kalian guys? BTW mungkin kalian tahu ini dari versi animenya. Lalu yang alur cerita anime Zoom 100-nya mana Kach? Sudah tentu kita bakal jadi tim batch aja dan nanti bakal dikemas jadi satu video. Makanya jangan lupa kasih subscribe biar nggak ketinggalan sama video yang lainnya. Makasih yang udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.